Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal mengenai analisis BEP atau titik impas. Contoh soal untuk menghitung BEP. Sekelompok ahli tata boga berminat mendirikan perusahaan roti untuk memproduksi kue Mandarin. Mereka telah membuat desain dan memperkirakan bahwa biaya variabel per unit termasuk bahan baku, tenaga, energi, dan biaya pemasaran adalah Rp22.500. Biaya tetap adalah merupakan biaya pendirian, pengoperasian, dan manajemen perusahaan serta pembelian alat dan mesin, totalnya adalah Rp250 juta. Mereka memperkirakan harga jual produk adalah Rp30.000 per buah. Pertanyaan nomor 1, tentukan jumlah kue Mandarin yang harus terjual supaya perusahaan impas dengan modalnya. Yang kedua, data pemasaran awal menunjukkan bahwa perusahaan dapat berharap menjual sekitar 30.000 buah sepanjang proyek tersebut berjalan. Jika harga jual adalah 30.000 per buah, tentukan proyeksi keuntungan pada tingkat penjualan produk tersebut. Oke, kita kerjakan dulu soal nomor 1. Ingat, yang ditanyakan adalah jumlah kue Mandarin supaya impas atau supaya BEP. Berarti langkah pertama kita harus menghitung biaya dulu, CX ya. Ingat, CX itu atau biaya itu kan adalah biaya variabel ditambah biaya tetap. Nah, sekarang kita lihat dari soalnya. Yuk kita baca lagi soalnya, mana yang biaya variabel? Oke, di situ di soal diketahui biaya variabel per unit termasuk bahan baku, tenaga, energi, dan biaya pemasaran adalah Rp22.500. Ingat ini biaya per unit ya. Nah, padahal kan nggak mungkin cuma dijual 1 unit. Nah, berapa unit yang terjual kita umpamakan X ya, jadi ini dikalikan X. Oke, ditambah ada lagi tidak biaya variabelnya di soal? Sudah nggak ada lagi ya? Oke, berarti sekarang kita menuju biaya tetap. Dicari di soal kata biaya tetap. Di situ tertulis biaya tetap adalah biaya pendirian, pengoperasian, dan seterusnya itu. Totalnya adalah Rp250 juta. Oke, sehingga persamaan biaya itu seperti ini ya. Nah, sekarang langkah kedua untuk menghitung BEP adalah mencari rumus pendapatan. Ingat, rumus pendapatan adalah harga dikalikan jumlah yang terjual. Oke, dicari di soal, harganya berapa per buah? Oh, 30.000 per buah. Padahal yang terjual X ya, kita umpamakan X kan tadi. Oke, rumusnya seperti ini. Langkah ketiga, mencari profit. Ingat rumusnya, profit adalah pendapatan dikurangi biaya. Oke, kita masukkan dulu rumusnya. R itu adalah 30.000, X dikurangi biayanya adalah 22.500, X plus 250 juta. Oke, tanda kurungnya boleh saya buka ya. Jadi 30.000 X dikurangi 22.500 X itu adalah 7.500 X. Ini min plus 250 juta berarti min 250 juta ya. Oke, sehingga ini adalah persamaan untuk profit PX. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah untuk mencari BEP. BEP itu tercapai jika profitnya itu sama dengan 0 atau tidak untung tidak rugi. Berarti nilai PX sama dengan 0 boleh saya masukkan sini ya, sehingga ini boleh saya tulis ulang. PX-nya sekarang 0 itu akan sama dengan 7.500 X dikurangi 250 juta. Oke, berarti 7.500 X itu akan sama dengan 250 juta. Oke, berarti X itu adalah 250 juta dibagi dengan 7.500. Oke, ini ketemunya adalah
33.333,33 unit. Oke, jadi BEP tercapai saat pabrik itu memproduksi 33.333,33 unit. Ini berarti nanti dibulatkan ke atas ya. Kalau jumlah unit maka harus bulat kan nggak mungkin pakai koma-koma. Ya, jadi 33.334. Nah, sekarang di soal yang kedua. Yang ditanyakan adalah jika yang terjual itu adalah 30.000 buah, maka pabriknya itu, perusahaannya itu untung berapa? Nah, karena dia menanyakan keuntungan lagi, maka untuk soal nomor 2 kita tuliskan dulu rumus keuntungannya. Ya, PX kan sama dengan 7.500 X min 250 juta. Nah, ingat di dalam soal itu diketahui bahwa X-nya atau jumlah produknya itu adalah 30.000. Nah, data ini saya masukkan ke sini ya. Oke, berarti PX itu akan sama dengan 7.500 dikalikan 30.000 dikurangi 250 juta. Oke, ini akan sama dengan 225 juta dikurangi 250 juta. Hasilnya adalah sama dengan minus 25 juta. Oke, apa artinya angka minus ini? Keuntungan kok minus ini artinya apa? Oke, berarti belum terjadi keuntungan, dia masih rugi. Oke, jadi jika produksinya adalah 30.000 buah, maka pabriknya belum untung. Malah pabriknya ini masih rugi, yaitu 25 juta rupiah. Nah, boleh Anda cross check dengan soal nomor 1 tadi. Supaya BEP, supaya nggak untung, nggak rugi, kan pabrik harus sudah produksi sebanyak 33.334 unit kan. Artinya kalau baru 30.000 ya pabriknya masih rugi. Ruginya ini ya 25 juta ini. Oke, sudahkah Anda memahami mengenai konsep BEP atau analisis titik impas ini? Jika masih belum paham, silakan ulang lagi video ini ya. Selamat belajar dan terima kasih.